Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur. Kita ketemu lagi di pertemuan 2. Pada pertemuan ini kalian akan mempelajari bagaimana cara menjurnal transaksi perusahaan jasa ke jurnal umum. Ada berbagai macam transaksi yang terjadi pada perusahaan jasa. Nah, salah satunya itu adalah investasi oleh pemegang saham. Contohnya pada tanggal 1 Juli 2021. Nah, ini kalian masukkan tanggalnya ke kolom tanggal. Ibu Kli ini pemilik Laundry Flowers menginvestasikan uang tunai senilai 30 juta pada toko laundry miliknya. Nah, nilainya 30 juta. Ini adalah investasi. Investasi menambah kas dan modal Ibu Kli ini selaku pemilik Laundry Flowers. Jadi kas bertambah di debit, modal bertambah di kredit dengan nilai yang sama yaitu 30 juta. Bagaimana menjurnal untuk transaksi pembelian peralatan secara tunai? Yang pertama, perhatikan tanggalnya, kemudian nilainya, dan dia membeli peralatan secara tunai. Peralatan di debit sebesar nilai yang sama dengan transaksi yang terjadi, dan kas dengan nilai yang sama. Kemudian untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Nah, kredit masukkan tanggalnya dulu, terus perlengkapan di debit karena bertambah, kemudian kredit berarti dia utang usaha di kredit dengan nilai yang sama. Pemberian jasa dan penerimaan pembayaran secara tunai, masukkan tanggalnya, terus penerimaan pembayaran tunai dari pelanggan atas jasa yang telah diberikan senilai 800, berarti uang masuk kas di debit sebesar 800.000, dan uang masuk ini berasal dari pendapatan jasa di kredit sebesar nilai yang sama. Untuk mencatat transaksi utang jangka panjang, tanggalnya dimasukkan, terus ini meminjam uang dari bank sebesar 80 juta, berarti uang masuk kas di debit. Ada utangnya sebesar nilai yang sama. Nah, ini hati-hati dengan tulisan cicilan per bulan 2.300.000 sudah termasuk bank bunga. Cicilan itu belum dicatat saat ini, akan dicatat ketika perusahaan melakukan pembayaran. Nah, pembayaran bunganya yang keenam yaitu transaksi untuk jasa yang diberikan secara tunai dan kredit. Berarti ada kas, piutang, dan pendapatan jasa, karena pelanggan hanya melunasi pembayaran jasa itu sebagiannya, dan sebagiannya dibayar menjadi piutang, dibayar suatu waktu. Nah, ini tanggalnya jangan lupa, ada kas masuk debit sebesar 1 juta, dan piutang ada piutang sebesar 300, dan pendapatan jasa di kredit dengan nilai yang penjumlahan kas dan piutang. Selanjutnya transaksi pembayaran beban. Untuk beban jangan lupa tanggalnya 10 Juli 2021. Untuk beban pada bulan Juli senilai 300.000. Nah, beban ini di debit sebesar nilai yang sama, kas karena kita membayar jadi kas keluar dengan nominal yang sama. Selanjutnya untuk penjurnalan pembayaran utang usaha pada 13 Juli, masukkan tanggalnya. Perusahaan membayar utang usaha senilai 5 juta. Nah, utangnya berkurang berarti di debit. Nah, kalau kita bayar utang berarti kasnya berkurang, kas berkurang itu di kredit dengan nilai yang sama. Selanjutnya transaksi menerima kas dari pelunasan piutang. Nah, pada tanggal 15 Juli kita menerima pelunasan piutang dari pelanggan, berarti kas masuk. Pelanggan melunasi piutangnya, kas masuk di debit, terus piutang kita berkurang, kredit dengan nilai yang sama. Transaksi pembayaran dividen, tanggalnya masukkan 30 Juli 2021, membayar dividen bertambah di debit sebesar nominal yang sama ya. Terus transaksi kita bayar, berarti kasnya berkurang, kas di kredit sebesar nilai yang sama yaitu 2 juta. Nah, untuk mengetahui apakah kalian sudah tahu caranya melakukan penjurnalan atas transaksi perusahaan jasa, nah kalian diminta untuk melakukan latihan. Ya, cuma ada 5. Jadi latihan ini nanti kalian kumpulkan ke WhatsApp group dalam format bisa Excel ataupun dokumen Word. Oke? Setelah kalian mengerjakan latihan, kalian diminta untuk mengerjakan evaluasi.
untuk 20 transaksi. Nah, ini juga tersedia pada modul yang saya bagikan. Silakan dijawab dan dikumpulkan sama dengan pengumpulan pada latihan. Baiklah, inilah akhir dari pertemuan 2 untuk materi jurnal umum. Sampai jumpa pada pertemuan 3 kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.